Di tengah hutan yang indah dan penuh keajaiban, terdapat suatu tempat yang disebut Eterna. Di hutan ini, hiduplah sekelompok peri dengan kecantikan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Mereka disebut sebagai Phailoria, peri-peri yang menjaga keseimbangan alam dan portal ke gerbang alam manusia. Seorang Phailoria bernama Flo, peri dengan sayap berkilau dan rambut pirang yang panjang. Flo memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan tumbuhan dan binatang hutan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam hati Flo. Dia sangat ingin melihat sumber kekuatan alam yang dijaga oleh para peri terpilih di tengah hutan terlarang. Penuh dengan rasa penasaran, Flo merasa terpanggil untuk mengetahui dengan bertanya tentang banyak hal kepada para peri rumah yang mengetahui cerita di masa lampau tentang dunia peri. Tentang rahasia di balik sumber kehidupan yang dijaga oleh para peri tersebut. Malam itu, ia dengan diam-diam menyelinap masuk ke dalam hutan terlarang, menghindari hewan-hewan dan para monster hutan yang berjaga di sekitarnya. Flo tahu bahwa tindakannya adalah sebuah kesalahan besar. Hanya mereka yang telah melewati ujian dan terpilih oleh Dewan Perilah yang boleh memasuki hutan terlarang. Flo tahu dia akan mendapatkan hukuman atas apa yang sudah dia lakukan. Saat Flo mencapai pusat hutan, dia menemukan sebuah pohon besar yang memancarkan kilauan cahaya. Di sekitarnya, bunga-bunga aneh yang memancarkan warna-warna cantik tumbuh subur. Pohon itu begitu tinggi seolah menembus awan dan tak berujung. Karena kelelahan, Flo tertidur pulas di sebuah batu besar di samping pohon itu. Hingga esok hari, dia terbangun saat matahari mulai memancarkan sinarnya di pagi hari. Setelah Flo terbangun dari malam yang melelahkan, Flo mulai melanjutkan perjalanannya dengan menaiki pohon raksasa itu. Dan betapa kagetnya setelah ia berada di puncak pohon yang sangat tinggi itu. Dia melihat sebuah istana megah di atas awan. Ketika Flo akan membuka pintu gerbang kastil, tiba-tiba para peri bermunculan dari berbagai arah. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Tidak seorang pun kecuali para peri terpilih yang diizinkan masuk ke kastil ini. "Bagaimana kau bisa sampai ke sini?" tanya seorang peri lainnya. Di dalam kastil terlihat seorang monster nampak gusar mendengar keributan yang terjadi di depan gerbang istana. Para peri mencegah Flo untuk mendekati kastil yang sangat berbahaya untuk peri yang belum terlatih. Mereka menjelaskan bahwa mereka menjaga seorang raja monster yang akan mengganggu stabilitas dan kehidupan dunia peri jika sampai monster itu turun ke daratan dan kembali memimpin pasukan monsternya yang jahat. Namun Flo tetap bersikeras ingin menemui sang monster dan memujuk para peri agar mengizinkannya. Dia berkata dia bisa mengatasi sang monster dengan kekuatannya. Para peri akhirnya mengizinkan Flo untuk melihat dan menemui sang monster. Mereka mengantarkan Flo masuk ke kastil dan mendatangi sel tahanan sang raja monster. Para peri kemudian keluar dari ruang sel tahanan dan menunggu Flo di balik gerbang pintu sel untuk berjaga-jaga. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Flo pada sang raja monster. Flo ingin mengetahui mengapa ia begitu ingin merusak dunia peri. Peri dan monster hutan selalu saja bermusuhan sejak lama. Apa yang terjadi saat itu sehingga para monster hutan begitu membenci para peri? Dengan nada tinggi, sang monster mengatakan tak bisa memaafkan para peri karena dahulu, seorang peri yang picik mencuri tanah mereka dan mengusir para monster yang dianggap kaum mereka tidak layak mendapatkan tanah yang subur dan hidup berdampingan dengan para peri. Raja monster bercerita, dahulu kala mereka selalu diusik oleh para peri bernama Layla dan Zema. Mereka sering mengolok para monster dan menjahili mereka dengan kekuatan perinya. Hingga suatu hari kami berencana untuk melawan dan membalaskan dendam pada para peri yang telah merusak harga diri mereka dan membuat mereka sakit hati. Malam itu para monster menyerang para peri di Eterna. Mereka merusak rumah para peri dengan penuh amarah. Sebagian peri lainnya sangat syok dengan sikap para monster yang menyerang mereka dengan tiba-tiba. Peri Layla dan Zema panik mendengar para monster menyerang Eterna dan merusak rumah para peri. Bukannya membantu, mereka malah pergi bersembunyi di goa karena takut perbuatan mereka akan terbongkar.
Mereka berdua saling menyalahkan akan sikap mereka pada para monster. Namun nahasnya para monster kalah. Para peri mengusir pasukan monster masuk ke dalam hutan terjauh dan mengisolasi mereka. Dan menghukum sang raja monster dengan membawanya ke penjara kastil di atas awan agar tak ada yang bisa membebaskannya. Ia dijaga ketat oleh para peri terlatih dari masa ke masa. Setelah mendengar cerita sang raja monster, Flo meneteskan air mata. Ia merasa sangat bersalah atas apa yang menimpa raja monster dan para monster lainnya. Flo berjanji akan mengungkapkan kebenaran kepada Ratu Peri dan seluruh peri di Eterna, agar kesalahpahaman ini bisa diakhiri dengan perdamaian. Dan kedua peri yang jahat bisa dihukum seadil-adilnya. Flo kemudian menceritakan kepada para peri penjaga tentang kisah sesungguhnya. Semua peri penjaga sangat terkejut dan merasa bersalah atas sikap mereka selama ini pada Raja Monster dalam tahanan. Flo akan mengadukan kisah ini pada Ratu Eterna dan meminta agar Raja Monster dibebaskan dan mengembalikan hak para monster seperti dulu lagi. Flo kembali ke Eterna. Meski ia sangat takut karena telah melanggar aturan, dan pastinya hukuman sedang menantinya. Ia bergegas menemui Ratu Eterna dan para peri dan menceritakan semua kisah tentang sang Raja Monster yang sesungguhnya. Ratu memanggil Layla dan Zema untuk mempertanyakan kebenaran cerita tersebut. Mereka sontak menangis dan menyesali perbuatan mereka. Sejak lama mereka merasa gelisah atas kesalahan yang tidak berani mereka ungkapkan. Ratu menghukum mereka dengan mengasingkan mereka di sebuah bukit yang cukup jauh dari Eterna, agar mereka mendapat hukuman yang pantas setelah kekacauan yang sudah mereka buat selama ini. Dan Ratu pun membebaskan Raja Monster dan mengembalikan hak mereka kembali. Ratu ingin para peri dan para monster hidup rukun dan damai. Akhirnya Raja dan para monster kembali ke tanah dan rumah mereka. Dan para peri juga para monster pun hidup rukun dan damai bersama.